Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Nasir. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan membahas tentang Qasas Al-Quran. Nah, apa sih Qasas Al-Quran itu? Qasas Al-Quran itu adalah sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang kisah-kisah Al-Quran terdahulu, baik itu dari Nabi, Rasul, ataupun umat terdahulu yang latarnya itu pada zaman dahulu. Dalam Qasas Al-Quran ini ada 3 tinjauan. Yang pertama ada tinjauan dari segi waktu, dari segi materi, dan juga dari segi pelaku. Nah, yang pertama kita bahas dari segi waktu terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Qasas Al-Quran ditinjau dari segi waktu. Ada 3 poin juga nih. Yang pertama ada Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Madiyah, di mana kisah Al-Quran yang menjelaskan tentang sebuah kisah-kisah terdahulu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, seperti kisah Nabi Musa yang membelah lautan, dan juga kisah Siti Maryam yang mengandung Nabi Isa, dan juga kisah Nabi Nuh yang banjir dahsyat. Nah, dan kisah-kisah lainnya yang tidak bisa ditangkap panca indera manusia. Jadi, jika bukan Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran, kita tidak akan tahu kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Poin yang kedua ada Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Hadirah, di mana kisah hal gaib yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu yang bertahan sampai sekarang dan akan terus dibahas di masa yang akan datang. Contohnya seperti kisah iblis yang membangkang kepada Allah, kisah malaikat yang bersujud kepada Allah dari tahun ke tahun, dan juga ada siksa neraka, kisah nikmatnya surga. Nah, kisah-kisah tersebut itu kan dari sekarang itu masih bertahan dan akan terus ditanyakan dan akan terus dibahas di masa yang akan datang. Poin yang ketiga ada Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Mustaqbilah, di mana kisah gaib yang akan datang atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya waktu itu ada perang besar nih antara Romawi dan Persia, di mana Romawi itu kalah melawan Persia, dan bisa disebut bahwa bangsa Romawi itu kalah total, di mana pasukannya itu banyak yang meninggal, persediaan peralatan perang pun menipis. Nah, secara logika manusia bahwa bangsa Romawi itu mustahil kan untuk menang dari bangsa Persia. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah, yaitu surat Ar-Rum ayat 1-4 yang menjelaskan bahwa bangsa Romawi akan menang mengalahkan Persia di tahun yang akan datang. Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian benarlah terjadi, bangsa Romawi pun menang mengalahkan bangsa Persia. Dan kemudian kita masuk lagi ke tinjauan dari segi materi. Di sini juga ada 3 poin nih. Yang pertama ada menjelaskan kisah dakwah Nabi dan orang-orang yang memusuhi bahkan mendustakan Nabi. Dan ada juga yaitu poin yang kedua, yaitu menceritakan kisah orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Contohnya seperti Ashabul Kahfi, di mana seorang pemuda yang bertahan di dalam gua, namun di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sebagai nabi ataupun rasul, tetapi hanya dijelaskan sebagai orang-orang soleh yang taat kepada Allah. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang menceritakan tentang perang pada masa Nabi Muhammad, seperti perang Uhud, perang Badar, ataupun perang-perang lainnya yang berkaitan dengan masa Rasulullah. Kita masuk ke tinjauan yang ketiga, yaitu tinjauan dari segi pelaku. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pelaku dari manusia, malaikat, jin, dan binatang seperti anjing Ashabul Kahfi ataupun burung Nabi Sulaiman yang bisa mengatakan surat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu termasuk ke dalam segi pelaku dari binatang. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah Qasas Al-Quran. Apa sih hikmah Qasas Al-Quran itu? Nah, di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah-kisah Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai pelajaran dan ibrah untuk kita, di mana setiap perjalanan Nabi, perjalanan Rasul itu terdapat sikap-sikap yang sangat baik seperti sabar, jujur, tidak balas dendam, dan itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi kita dalam menjalani hidup dan bisa diterapkan dalam keseharian. Dan ada juga
Qasas Al-Quran ini yaitu menjelaskan tentang kebenaran risalah para nabi dan rasul. Dari itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam qasas Al-Quran, hikmahnya. Juga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.